Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Ogan Ilir Angkatan 8. Saya Rudi Hartono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Dan saya Ibu Merlini Anggraini dari SMA Negeri 1 Kandis. Saya Anggun Karnita bertugas di TK YPLP TGRI Tanjung Batu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Marlini. Waalaikumsalam Ibu Anggun. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Anggun apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu kepada Bapak Rudi. Nah, selama proses coaching itu berlangsung, jadi saya akan melakukan pengamatan. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian terhadap proses coaching tersebut dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Jadi apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah menggunakan prinsip-prinsip coaching yang telah kita pahami bersama ya Bu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan apakah proses coaching tersebut mampu memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Seperti itu ya Bu. Sebelum kita melakukan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami berikan kepada Ibu Marlini. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu Marlini ingin kembangkan secara lebih spesifik? Oh ya Bu ya, kompetensi ini saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin ada kompetensi yang lebih ingin spesifik lagi Bu kembangkan? Pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke, baik. Jadi Ibu akan lebih mengembangkan bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana cara Ibu untuk memberikan kehadiran secara penuh pada saat proses coaching itu berlangsung. Dari kegiatan coaching nanti, apa indikator ketercapaian proses tersebut Bu? Seperti apa ya? Ya Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Saya turut mendoakan agar proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan mampu memaksimalkan potensi dari coaching sehingga mampu juga untuk mendapatkan masalah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi tersebut. Semangat Ibu Marlini. Terima kasih Bu Anggun. Selamat siang Pak Rudi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat siang Bu. Alhamdulillah kabar baik Bu. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak. Jadi apa yang ingin kita bahas hari ini Pak? Jadi begini Bu, saya ingin membahas tentang kesulitan saya dalam menulis. Jadi saya itu merasa sulit dalam menemukan ide dan menyusun kalimat efektif. Kemudian juga kesulitan dalam mengedit tulisan saya, seperti itu. Oh, saya mengerti Pak ya. Kesulitan dalam menulis adalah masalah yang umum terjadi. Namun jangan khawatir Pak ya, kita bisa membahasnya bersama-sama untuk mencari solusinya. Jadi apa yang ingin Bapak capai dengan menulis Pak? Saya ingin bisa menulis dengan baik, kemudian bisa menyampaikan tujuan ide-ide saya dengan jelas dan efektif. Dan saya juga ingin bisa menulis untuk berbagai tujuan seperti menulis artikel, menulis esai, kemudian atau cerita pendek, seperti itu. Oh, sangat bagus Pak ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang menjadi kendala Bapak dalam menulis. Jadi seperti ini, saya itu merasa sulit untuk menemukan ide, menyusun kalimat yang efektif, kemudian mengedit tulisan saya, seperti itu. Oh, nah sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi kendala Bapak tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana aksi yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dan menemukan ide? Mungkin saya bisa mencoba untuk membaca lebih banyak buku atau artikel. Selain itu juga saya bisa mencoba untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang saya sukai, misalnya tentang otomotif seperti itu. Oke Pak ya, sangat bagus sekali. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu mungkin saya juga bisa mencoba untuk bergabung dengan komunitas menulis, bisa dari grup WA, grup Facebook dan sebagainya seperti itu. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dalam menyusun kalimat yang efektif? Untuk menyusun kalimat efektif, sepertinya saya bisa mencoba untuk membaca buku tentang tata bahasa dan gaya penulisan. Selain itu juga saya bisa mencoba untuk latihan menulis setiap hari seperti itu. Ide yang bagus Pak ya. Ada lagi Pak? Mungkin bisa meminta bantuan rekan guru di sekolah saya untuk mengoreksi tulisan saya seperti itu. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dalam mengedit tulisan Bapak? Untuk mengedit ya. Iya. Kalau untuk mengedit itu mungkin saya bisa mencoba untuk membaca tulisan saya dengan cermat dan teliti. Kemudian juga saya bisa juga meminta bantuan rekan guru bahasa Indonesia di sekolah saya untuk untuk mengoreksi tulisan saya seperti itu. Oke Pak, luar biasa. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga komitmen Bapak dalam menyelesaikan rencana aksi ini? Saya bisa mencatat rencana aksi ini dan memberi peringatan misalnya di kalender di HP dengan membunyikan alarmnya seperti itu. Selain itu juga saya bisa meminta bantuan rekan guru bahasa Indonesia yang saya sebutkan tadi untuk mengawasi saya dalam menyelesaikan rencana aksi ini. Oke Pak ya, sangat bagus sekali. Dengan demikian Bapak akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan rencana aksi ini ya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi ini? Insya Allah dalam minggu ini lebih cepat lebih bagus seperti itu. Ya, amin Pak ya. Ya. Nah, itulah sesi coaching kita hari ini. Saya harap Bapak bisa menerapkan rencana aksi yang sudah kita bahas bersama tadi Pak ya. Jika Bapak mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke, terima kasih Bu atas bantuannya. Saya akan berusaha untuk menerapkan rencana aksi ini. Oke Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Anggun. Waalaikumsalam, Bu Bahini. Selamat siang, Ibu. Siang Ibu. Ya, bagaimana Ibu? Tadi proses coachingnya apa sesuai dengan rencana yang telah kita susun bersama? Alhamdulillah sudah sesuai Bu ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Ibu tadi proses pelaksanaan coachingnya? Apakah coaching telah menemukan solusi atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dialami? Proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita Bu, dan coaching juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa boleh saya menyampaikan pendapat saya sebagai hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan? Boleh Bu. Ya, baik ya Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi sudah terlihat bahwa proses coaching ini dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya juga telah melihat adanya penerapan prinsip-prinsip coaching, kemudian Ibu telah memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu untuk dikembangkan. Misalnya untuk lebih kreatif lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu Martini. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya Ibu. Iya, dari diskusi yang telah dilakukan tadi, apakah Ibu sudah terbayang bagaimana caranya gerangan agar bisa meningkatkan kreativitas Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot tersebut? Mungkin saya lebih banyak lagi untuk mencari referensi Bu ya, dan berlatih dalam melakukan coaching, khususnya dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian apa yang telah Ibu dapatkan dari hasil coaching hari ini? Dari kegiatan tadi saya dapatkan itu memahami penerapan coaching dengan alur tirta Bu ya, terutama menentukan kalimat
kata kunci pada kalimat yang berbobot. Oke, alhamdulillah proses coaching kita telah berjalan dengan lancar sesuai dengan Pak Tirta. Kemudian coaching kita juga telah menemukan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapinya. Semoga kita bisa sama-sama semakin sukses. Ke depan kita bisa menerapkan proses coaching ini menjadi proses yang lebih baik. Sampai jumpa Ibu Marlini. Terima kasih, Mantu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Anggun. Waalaikumsalam Pak Rudi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Pak Rudi apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Anggun. Hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Bu Marlini ya. Iya benar Bapak. Selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti itu Bu ya. Apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta, kemudian dengan prinsip-prinsip coaching, di mana di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Oke baik Bapak. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh. Jadi saya berharap saya dapat mendengarkan dengan baik ya apa yang diceritakan oleh Ibu Marlini. Kemudian saya juga akan mendengarkan dengan aktif ya, mendengarkan dengan aktif. Kemudian tidak melakukan kegiatan lain selain daripada mendengarkan Ibu Marlini membahas tentang permasalahannya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali ide-ide kreatif dari Ibu Marlini tersebut Bapak. Seperti itu. Seperti itu Bu, tiga kompetensi ingin Ibu kembangkan Ibu. Iya Bapak. Dari 3 kompetensi itu mana secara spesifik yang ingin diobservasi seperti itu? Iya. Jadi untuk yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ya Bapak, itu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana saya bisa memberikan kehadiran penuh kepada Ibu Marlini ketika proses coaching berlangsung. Baik, seperti Ibu ya, seperti itu ya. Jadi pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Dari kegiatan coaching nanti, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu inginkan? Iya. Jadi ketercapaiannya itu ditandai dengan coaching ini telah menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya Bapak. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik Bu, selamat melakukan coaching. Semoga coaching atau kegiatan coachingnya berjalan lancar. Kemudian nanti kita akan berjumpa lagi atau melakukan pertemuan lagi setelah kegiatan coaching ini. Seperti itu Bu. Bapak ya? Ya baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Marlini. Waalaikumsalam Ibu Anggun. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dengan kabar bahwa Bu Marlini hari ini mau berbagi cerita ya Bu tentang pengalaman Ibu dalam proses kegiatan belajar mengajar di Saya ingin menemukan solusi Bu ya dari masalah saya ini Bu ya. Siswa di sekolah saya itu anaknya pintar Bu, tapi karena sering bermain game di HP, jadi begadang sehingga ke sekolahnya kesiangan Bu atau terlambat ke sekolah. Oke baik Bu Marlini. Jadi seperti itu ya Bu. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ada pada anak tersebut? Saya ingin anak tersebut mengurangi main game online-nya Bu ya, dan tidur lebih awal sehingga dapat disiplin lagi atau berangkat ke sekolahnya lebih awal lagi. Oke. Kira-kira nih ya dari apa yang sudah Ibu ceritakan, dari skala 1 sampai 10 sudah berapa besar usaha yang telah dilakukan agar kondisi ideal itu bisa tercapai? Mungkin sekitar angka 6 Bu ya, karena saya melihat masih banyak siswa yang bermain game sehingga sering terlambat datang ke sekolahnya Bu, sehingga ini mempengaruhi proses belajar mengajar mereka Bu ya. Baik, ada di skala 6 ya Bu seperti itu, dan Ibu ingin meningkatkannya pada skala berapa Bu? Saya ingin meningkatnya ke skala 8 Bu.
Oke, bagaimana cara yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala tersebut menjadi ke angka 8? Saya akan memberikan pemahaman tentang dampak dari bahaya negatif bermain game online secara berlebihan ya Bu ya. Di antaranya kurangnya berinteraksi dengan teman sebaya, kehilangan kontrol atas waktu dan penurunan nilai akademik. Dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki dan mengurangi bermain game online Bu, sehingga berkurang kebiasaan melambat ke sekolah tadi. Oke, baik. Ini ada tidak ya peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat seperti itu, Bu? Ya Bu, ada Bu. Mungkin dengan melibatkan atau bekerja sama dengan orang tua, guru BK dan wali kelas, dan membuat peraturan dan kesepakatan kelas Bu ya, agar siswa lebih termotivasi lagi datang tepat waktu. Kira-kira dari usaha Ibu tersebut, apa gerangan yang akan menjadi kendalanya? Kendalanya itu Bu ya, ada beberapa faktor, di antaranya ya tadi anak bangun kesiangan karena bermain game online aja Bu ya. Kendala yang kedua itu jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh Bu ya. Terus ada juga kendala transportasi sehingga membuat beberapa siswa itu datang tidak tepat waktu Bu. Baik, untuk solusi yang bisa Ibu terapkan itu seperti apa? Saya pikir mungkin bisa melibatkan orang tua Bu ya, untuk lebih aktif memantau anaknya di rumah Bu ya. Ya, terus mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah Bu. Baik, merupakan rencana yang sangat bagus ya Bu Marlini. Kemudian bagaimana Ibu dapat merencanakan agar dapat tujuan ini bisa tercapai seperti itu? Ya Bu ya, saya berencana untuk kolaborasi dengan guru sejawat Bu ya. Terus dengan orang tua juga saya kolaborasi. Terus melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Terus kami juga berencana untuk siswa yang terlambat untuk jarak tempuh yang jauh tadi itu sumbangan sukarela untuk membelikan sepeda. Oh iya, baik. Suatu usaha yang sangat baik ya Bu Marlini. Nah, mungkin ada tidak ya prioritas dalam mencapai usaha ini seperti apa itu? Ya Bu ya, prioritas utamanya itu yang tadi melibatkan orang tua dan siswa Bu ya dalam kegiatan sekolah. Selain itu membuat kesepakatan kelas Bu. Ya, untuk jangka waktunya sendiri itu kira-kira berapa lama? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama Bu ya, kita bisa melihat perubahan positif dan siswa lebih banyak datang tepat waktu. Bagus. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana-rencana yang ingin Ibu laksanakan? Oh ya Bu ya, keberhasilannya itu bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah Bu. Ya, rencana yang sangat hebat dan luar biasa. Namun di setiap rencana itu pasti akan ada hambatan kan Bu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan itu dan bagaimana cara Ibu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depan? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar Bu ya. Saya juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka Bu. Rencana yang sangat bagus. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu ingin laksanakan ini? Oh ya Bu ya, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin datang tepat waktu Bu. Baik, kira-kira siapa ini rekan sejawat Ibu yang mungkin dapat membantu Ibu dalam mensukseskan rencana Ibu tersebut? Yang pasti Bu ya, guru-guru, orang tua juga pasti mendukung Bu ya, orang tua wali siswa ya. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini Bu. Oke Bu, merupakan rencana yang sangat bagus, sudah terencana dengan baik. Kemudian bagaimana nanti untuk tindak lanjut coaching kita pada hari ini? Ya, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini Bu ya. Dan saya akan berbicara dengan Ibu jika ada hal yang perlu saya didiskusikan lagi. Oke, dengan senang hati saya akan menyambut Bu Marlini untuk bercerita kembali, berbagi pengalaman kembali tentang bagaimana hasil dari rencana-rencana yang telah Ibu lakukan ini.
Semoga Ibu Marlini dapat melaksanakan rencana-rencana ini dengan baik, dengan sukses, mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian tetap semangat dan tetap memberikan pembelajaran yang maksimal pada anak didik kita agar bisa menjadi anak-anak yang sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Anggun. Sama-sama Ibu Marlini. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rudi. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bangun. Bagaimana hasil coaching tadi? Apakah indikator tercapaian pengembangan telah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah Bapak, proses coachingnya telah selesai dan alhamdulillah juga sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan bersama. Sudah sesuai Bu. Kalau boleh tahu apa alasannya? Ya, karena proses coaching yang telah dilakukan itu sesuai dengan alur kita. Kemudian coaching juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Seperti itu Bapak. Iya, bagus sekali Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh, tentu saja boleh Bapak. Silakan Bapak. Seperti apa itu hasilnya? Dari hasil observasi atau pengamatan tadi Bu, saya sudah melihat alurnya sudah sesuai dengan alur peta. Dan juga saya melihat Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari apa yang sudah Ibu lakukan. Misalnya lebih kreatif lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi pada coaching seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, lebih kreatif lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ke depan seperti itu. Oke Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi dalam kreativitas lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot guna seperti kita tahu untuk memaksimalkan potensi pada kunci tersebut. Iya, untuk rencana saya ke depan, saya akan membaca referensi yang lebih banyak lagi Bapak, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih variatif lagi, lebih baik lagi. Kemudian saya juga dapat memaksimalkan ini potensi dan kreativitas dari seorang coach itu Bapak, seperti itu. Jadi saya akan lebih banyak lagi membaca referensi dari berbagai sumber seperti itu Bapak. Memperkaya referensi seperti itu ya. Iya Bapak. Oh iya Bu, kegiatan coaching ini kan sudah saya catat dalam forum supervisi akademik. Selanjutnya Ibu Oh iya Bu, kegiatan coaching ini sudah saya catat dalam forum supervisi akademik. Selanjutnya Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi ini apa? Yang seperti apa Bu? Iya, dari kegiatan coaching ini saya sudah memahami bagaimana cara menerapkan proses coaching itu sendiri. Terutama saya juga telah menemukan kata kunci dari kalimat yang berbobot itu seperti apa Bapak. Oke Bu, semoga kedepannya coaching ini akan terus berlangsung, kemudian diterapkan secara kontinu dengan rekan sejawat guna untuk menggali potensi yang ada pada rekan guru di sekolah kita seperti itu Bu ya. Semoga ke depan semakin sukses. Itu saja Bu hasil pengamatan saya. Oke baik Bapak, terima kasih banyak sekali untuk waktu yang telah Bapak berikan. Sama-sama Bu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching terhadap Ibu Anggun ya. Selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian Pak ya. Apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur peta dan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan.
Oh ya Pak ya, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang ingin saya secara spesifik Bu, ya, Ya. pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke baik Pak ya. Dari kegiatan coaching nanti, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Dari ketercapaian atau indikatornya Bu, yang itu coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi, seperti itu. Oke Pak ya. Baik Pak ya. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan lancar Pak ya. Kemudian nanti kita akan berjumpa lagi setelah kegiatan coaching. Baik Bu, terima kasih Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Gun. Waalaikumsalam Pak Rudi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Pak Rudi apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat juga Bang Gun. Alhamdulillah. Kira-kira pembahasan kita tentang apa hari ini Bang? Iya, jadi di sini kami mau bercerita nih Pak tentang salah satu anak murid kami di kelas itu ada yang kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik, baik itu fisik motorik kasar maupun fisik motorik halus. Oh begitu ya. Kira-kira Ibu tahu apa penyebabnya itu? Nah, untuk penyebabnya belum diketahui secara jelas, namun kurang berpartisipasinya anak ini dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan inti itu berlangsung. Seperti misalnya kami melakukan kegiatan menggunting bersama, ada sketsa yang kami gunting, kemudian anak ini terlihat belum memegang gunting. Kami dekati anak ini, ternyata anak ini memang belum dapat untuk memegang gunting dengan baik, untuk menggerakkan buka tutup gunting itu belum bisa, seperti itu Bapak. Nah, selain itu anak ini juga ketika bermain outdoor, bermain di luar seperti bermain panjat-panjatan, bermain perosotan, terlihat bahwa anak ini memiliki rasa gugup ya, karena ketika kami ajak dia selalu menolak, mengeraskan badannya untuk ditarik ya, bukan ditarik tapi dipegang, diajak gitu ya, itu mengeraskan badannya untuk tidak mau. Dan ketika sudah dekat atau sudah selesai naik, kita bantu, kita dampingi, itu tangannya itu gemetar Pak, tangan dan kakinya itu gemetar. Nah, seperti itu. Jadi anak ini untuk kegiatan di kelasnya seperti itu, dan untuk kegiatan outdoornya bisa sampai tangan dan kakinya gemetar. Seperti itu Bapak. Lantas situasi yang ideal itu yang seperti apa yang Ibu inginkan? Iya, jadi untuk situasi ideal yang saya inginkan, saya ingin sekali anak ini mau untuk berpartisipasi Pak. Jadi ketika kegiatan menggunting, dia mau untuk mencoba memegang gunting meskipun belum sebaik dari teman-temannya yang lain. Kemudian pada saat kegiatan bermain outdoor, dia mau mencoba. Setidaknya dia mau mencoba meskipun masih dalam scaffolding atau masih dalam butuh bantuan, seperti itu Pak ya. Iya, seperti itu. Namun setidaknya anak ini sudah memiliki usaha. Itu kondisi ideal yang kami inginkan Bapak. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu ingin anak ini tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan motorik kasar maupun halus, seperti itu Bu ya. Bapak, seperti itu. Jadi supaya anak ini bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan, apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya, untuk saat ini hal yang sudah saya usahakan itu, saya selalu meminta untuk teman sebayanya, teman di kelasnya itu untuk mengajak anak ini, misalnya pada saat kegiatan bermain di luar. Nah, tolong ya diajak anak yang itu tadi, si A tadi tolong diajak ya, digandeng seperti itu. Atau misalnya pada saat kegiatan menggunting, saya selalu memberikan perhatian lebih banyak kepada anak ini Pak, dengan duduk di samping anak ini, seperti itu. Seperti itu Bapak. Jadi mendengar dari cerita Ibu ini, kalau saya tidak salah tangkap, berarti adanya keinginan Ibu untuk selalu berusaha sebisa Ibu dalam membantu anak tersebut. Apa betul seperti itu? Iya Pak, jadi saya sangat berusaha agar anak ini bisa sama seperti teman-temannya yang lain. Ketika teman-temannya melakukan kegiatan menggunting, dia mau berpartisipasi. Kemudian ketika teman-temannya bermain outdoor, dia juga mau berpartisipasi. Nah, ada juga salah satu usaha yang pernah kami lakukan, ketika bermain cepat-cepatan untuk mengumpulkan bola. Jadi anak itu berlari dari satu tempat ke tempat yang lain sambil mengambil bola. Nah, anak ini terlihat berdiam diri saja, padahal teman-temannya yang lain sudah
berlari dengan sangat kencang untuk mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya. Alhasil karena kami melihat anak ini berdiam saja, kami pun turun tangan untuk merangkul anak ini. Jadi kami berlari bersama-sama, menangkap bola bersama-sama. Saya pegang tangan anak ini agar anak ini mau menggenggam bola, kemudian membawanya ke tempat yang lain, kemudian berbalik lagi dan seterusnya sampai waktu yang telah ditentukan. Seperti itu Bapak. Seperti itu Bu ya. Dalam 4 bulan ke depan, apa yang Ibu harapkan perkembangan dari anak ini? Ya, jadi saya sangat berharap anak ini mau ya berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilakukan di kelas, terutama itu kegiatan yang berbasis fisik motorik kasar maupun fisik motorik halus. Kemudian saya juga sangat berharap, saya sangat ingin anak ini mau untuk bercerita kepada teman maupun kepada guru. Karena sampai hari ini pun ya Bapak, anak ini belum mau untuk mengeluarkan sepatah demi kata pun. Ya, misalnya saya selalu memancing anak ini untuk mau bercerita sebelum berangkat ke sekolah dia sarapan apa, kemudian siapa yang menemaninya untuk sarapan, siapa yang mengantarkannya ke sekolah, tapi anak ini tidak mau untuk ngomong. Nah, usaha yang saya lakukan, saya selalu mengajak anak ini untuk duduk pada suatu tempat lain daripada teman-teman yang lain. Di sini kami melihat-lihat kartu gambar seperti itu Pak. Nanti saya kasih tahu bahwa ini misalnya gambar ayam, ini sapi, ini burung dan lain sebagainya. Nanti anak ini saya tanya, di mana ya nak gambar itu tadi. Nah, itu salah satu usaha yang saya lakukan juga. Saya sangat berharap anak ini mau Bapak untuk berpartisipasi dan mau juga untuk bercerita kepada teman maupun kepada guru. Seperti itu ya. Selain itu Bu, usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan hal ini? Oke, baik Bapak, untuk usaha-usaha yang sudah saya lakukan, selain saya memberikan perhatian lebih banyak kepada anak ini, saya juga selalu memberikan kesempatan kepada anak ini untuk mencoba hal-hal baru. Kemudian saya juga selalu mengajak anak-anak yang lain, teman-temannya di kelas, untuk ikut berpartisipasi dalam mensupport, dalam memotivasi setiap perkembangan anak ini. Misalnya anak ini sudah mau berani, setidaknya dia mau berani untuk maju ke depan kelas meskipun tidak ada kata yang diucapkannya, tapi saya selalu mengajak teman-temannya untuk memberikan pujian. Alhamdulillah nah, hari ini si A sudah berani untuk bercerita di depan kelas, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian ketika pulang sekolah, saya selalu mengajak anak ini untuk bertatap-tatapan. Di situ saya akan memegang muka anak ini sembari mengatakan bahwa nak, terima kasih ya karena kamu hari ini sudah mau untuk berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran. Kamu sudah mau menebalkan huruf, kamu sudah mau berbagi makanan bersama teman, kamu sudah mau main bersama teman. Nah, itu selalu saya ucapkan setiap harinya, selalu saya ucapkan kepada anak ini dengan tujuan agar anak ini tahu bahwa gurunya di sekolah dan teman-temannya di sekolah itu memiliki rasa kasih dan sayang kepadanya itu sangat luar biasa. Seperti itu Bapak. Seperti itu ya. Dari usaha-usaha yang Ibu lakukan itu, kalau kita ambil skala 0 sampai 10, itu usaha yang Ibu lakukan itu di angka berapa? Ya, sepertinya ada di angka 7 ya Bapak. Oh, di angka 7 Bu ya. Bisa dijelaskan Bu, di angka 7-nya itu yang seperti apa? Iya, saya merasa bahwa saya ada di angka 7 itu karena saya sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, seperti itu. Terutama anak yang satu ini tadi, seperti itu Bapak. Jadi sudah di posisi 7 yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Nah, kira-kira ingin Ibu tingkatkan di angka berapa Bu? Ya, keinginan saya meningkatkannya itu pada skala 9 Bapak. Angka 9 ya, di skala 9. Untuk skala 9 itu sendiri yang seperti apa? Saya ingin anak ini mau mencoba dan mau berpartisipasi itu Pak. Untuk skala angka 9 itu yang saya harapkan ada pada anak tersebut. Apa kira-kira yang bisa ditambahkan agar anak ini bisa berpartisipasi dengan baik dengan kegiatan pembelajaran? Iya. Jadi usaha lain yang saya lakukan itu dengan meminta bantuan kepada orang tuanya, mengantarkan anak ini lebih awal daripada teman-temannya yang lain. Misalnya bel sekolah itu ada pada pukul 8, saya meminta orang tuanya itu untuk mengantarkan 30 menit sebelum pukul 8. Agar anak ini bisa saya ajak untuk bermain bersama. Di sana akan saya berikan stimulasi agar anak ini
kian hari kian baik perkembangannya seperti itu. Misalnya akan saya ajak untuk bermain prosotan, akan saya ajak bermain panjat-panjatan, bermain ayunan dan lain sebagainya. Karena ketika teman-temannya yang lain sudah datang atau bel masuk itu sudah berbunyi, maka perhatian itu tentu saja akan terbagi kepada anak-anak yang lain. Nah, apabila anak ini berangkatnya sebelum bel masuk, saya bisa untuk mengajaknya bermain bersama. Seperti itu Bapak untuk usaha yang saya Seperti itu, ya. lakukan. Jadi ibu lebih menyisihkan atau menyediakan waktu di awal ya, Ya, untuk anak tersebut seperti ya, itu. ya. Kira-kira kapan Bu, akan dimulai itu? Ya, untuk waktunya saya meminta orang tuanya untuk mulai minggu depan mengantarkan anak ini sebelum pukul 8 tadi Bapak. Seperti itu. Baik Bu. Target ibu untuk mendapatkan hasil terbaik kira-kira berapa minggu? Ya, sepertinya 2 minggu ya Pak. 2 minggu Iya, ya. 2 minggu. Cukup Bu ya, 2 minggu. Agar saya tahu perkembangannya, bagaimana jika ibu kembali menemui saya setelah 2 minggu ke depan? Oke, dengan senang hati saya akan menemui Pak Rudi kembali. Saya akan bercerita kembali tentang bagaimana perkembangan anak tersebut ya Oke Bapak. Bu, ya oke, ditunggu Bu ya, tetap semangat dan lakukan yang terbaik untuk anak didik kita seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya atas terima waktunya. kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Marlini. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana Pak Rudi hasil coaching tadi? Apakah indikator ketercapaian pengembangan telah sesuai dengan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah Bu, saya merasa apa yang saya lakukan dalam kegiatan coaching itu sudah sesuai. Oke, kalau boleh tahu alasannya Bapak? Karena saya beranggapan seperti ini, karena proses coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga dari hasil coaching tersebut, coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Baik Bu, dengan senang hati Bu untuk memperbaiki hasil coaching saya. Ya, dari hasil pengamatan tadi, saya sudah melihat alurnya sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Dan juga saya melihat dan sudah menerapkan prinsip coaching. Bapak sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya, lebih kreatif lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi pada coaching. Bagaimana pendapat Bapak? Baik Bu, terima kasih. Saya secara pribadi juga ada merasa seperti itu Bu. Jadi saya lebih kreatif lagi untuk memaksimalkan potensi pada coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Terima kasih Bu masukannya. Oke Pak ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk melakukan peningkatan lagi dalam kreativitas lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot guna memaksimalkan potensi pada kucing? Untuk memaksimalkan potensi Bu ya, lebih kreatif ya Bu. Mungkin saya nanti mencari atau memperkaya lagi referensi saya dalam kegiatan coaching, misalnya mencari di YouTube atau banyak melakukan latihan untuk melakukan coaching, sehingga nanti saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih kreatif lagi seperti itu. Oke Bapak ya, kegiatan coaching ini sudah saya catat dalam form supervisi akademik Pak ya. Selanjutnya, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi ini? Dari kegiatan ini saya lebih memahami penerapan coaching dengan alur tirta. Kemudian yang terutama itu menemukan kata kunci pada kalimat atau pengajuan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke Bapak ya, semoga kedepannya coaching ini akan terus berlangsung, diterapkan bersama rekan sejawatnya Pak ya. Semoga ke depan semakin sukses Pak Rudi. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga dapat menginspirasi. CGP Bergerak, menggerakkan.